Gila, lo gak bakal percaya sama harga beras di Jepang sekarang. Di Jepang harga beras itu sudah tembus 80.000 per kilo, teman-teman. Ini bukan main-main ya, ini beneran, teman-teman. Coba bayangin, jika hal ini terjadi di Indonesia, misalnya harganya tembus 20.000 per kilo aja. Gue yakin sih pasti demonya udah ada di mana-mana. Tapi teman-teman, ini bukan sekedar tentang beras ataupun harganya yang udah 80.000 itu aja. Tapi lebih ke kenapa ini bisa terjadi. Menurut gua ini adalah sesuatu yang menarik buat dibahas. Di mana beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu program pemerintah yang namanya Food Estate itu entah gagalnya seberapa atau berhasilnya seberapa, gua nggak tahu. Tapi program ini itu dulu banyak dikritik, banyak dicemooh, dan ya pokoknya macam-macam lah. Dan sekarang baru ketahuan kalau program ini ternyata sesuai banget sama kondisi global ataupun tantangan global yang sekarang ini sedang terjadi. Kenapa? Karena di saat harga beras di berbagai negara pada naik, dan naiknya itu nggak masuk akal banget teman-teman. Bahkan di negara tetangga kita sekalipun seperti Filipina dan Malaysia. Tapi di negara kita, di Indonesia, masih adem-adem aja teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin tentang beras. Dan mencoba mencari tahu apakah benar mafia beras itu emang udah benar-benar disikat sama Pak Amran. Jangan lupa traktir gua kopi dan mari kita bahas. Sekarang kita mundur sedikit. Sebenarnya apa sih yang bikin harga beras di dunia itu bisa gila-gilaan kayak gini naiknya? Gak cuma di Jepang, tapi ini terjadi hampir di semua negara. Setelah kita lihat fakta bahwa harga beras di Jepang yang tembus 80.000 per kilo, atau lebih tepatnya 843 yen per kilogram atau sekitar 86.000 rupiah. Sekarang kita bahas kenapa sih banyak negara yang harga berasnya itu naik segila itu. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca ekstrim. Banyak negara produsen beras seperti India, Thailand, bahkan Vietnam dihantam oleh bencana alam seperti banjir dan gelombang panas yang begitu parah. Bahkan ada yang sampai mengalami gagal panen yang menyebabkan stok beras mereka menipis. Kalau stok beras mereka terbatas, harganya juga otomatis bakal naik kan. Dan ini salah satu alasan besar kenapa harga beras di banyak negara bisa melambung tinggi, teman-teman. Selain itu, negara-negara di dunia sekarang juga pada berlomba-lomba buat mengamankan atau ngamanin stok pangan mereka sendiri-sendiri. Karena krisis global ini bikin mereka khawatir dengan pasokan pangan jangka panjang. Negara-negara kaya yang biasanya jadi importir beras besar, akhirnya juga mulai beli beras dalam negeri juga dalam jumlah yang besar. Untuk apa? Untuk memastikan mereka punya cadangan pangan yang cukup. Mereka mulai menarik stok beras yang ada di dalam negeri, bahkan sampai menahan ekspor loh teman-teman. Hal ini tentu saja ngebuat persaingan untuk mendapatkan beras jadi semakin ketat, dan otomatis harganya di pasar global yang jadi melonjak tinggi. Terakhir ada masalah soal distribusi yang makin ribet karena ketegangan geopolitik. Negara seperti India yang dulu menjadi salah satu eksportir utama beras bahkan sempat menutup keran ekspornya. Demi apa? Demi untuk memastikan kebutuhan dalam negerinya terpenuhi. Ini tentu saja berimbas pada negara lain termasuk negara tetangga kita teman-teman seperti Filipina, Malaysia, dan juga Singapura yang juga merasakan dampak daripada kenaikan harga beras. Jadi wajar aja kalau harga beras di dunia itu sekarang benar-benar naiknya itu gila-gilaan teman-teman. Tapi di tengah kekacauan dunia soal beras, kok Indonesia bisa tetap adem-adem aja? Jangan-jangan ada sesuatu yang mungkin dulu kita remehin, tapi malah sekarang jadi penentu lagi. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah Indonesia itu sempat ngejalanin program Food Estate. Program ambisius buat nyiapin lahan pertanian besar-besaran supaya kita nggak terlalu bergantung sama impor pangan. Tujuannya sih jelas banget, biar kita punya cadangan pangan sendiri. Yang mana itu penting banget untuk ketahanan pangan nasional. Tapi waktu itu, program ini tuh banyak banget dihujat dan dicemooh. Orang-orang tuh pada bilang ini program gagal lah, lahannya yang banyak mangkrek lah, proyek mubazir,
dan lain-lain. Dan juga banyak yang pesimis kepada program ini dan ngira program ini nggak bakal berhasil. Tapi ternyata di tengah krisis pangan dunia saat ini, program food estate ini malah jadi penopang yang menurut gue cukup penting. Meskipun nggak sempurna atau butuh waktu buat bisa maksimalin hasilnya, setidaknya Indonesia punya pasokan beras tambahan dari berbagai wilayah yang tadinya nggak terlalu diperhatiin. Nah, pasokan ekstra ini jadi penyeimbang buat nahan harga beras kita tetap stabil, nggak melampung gila-gilaan kayak di negara lain yang lagi krisis pangan. Ini jadi bukti kalau ternyata program food estate ada pengaruh positifnya. Meskipun belum sempurna atau sesukses yang kita bayangkan. Dan sejauh ini apakah ini pengaruh langsung program ini atau emang pengaruh langsung dari kinerja pemerintah, ya kita nggak tahu secara pastinya. Tapi yang jelas menurut gua ini langkah yang sangat cerdas, teman-teman. Jadi meskipun dulu banyak anggapan bahwa program ini gagal, sekarang kita bisa lihat kan food estate punya peran yang nggak bisa dianggap remeh. Sistem yang dulu banyak dicemooh, sekarang jadi salah satu faktor yang bikin Indonesia nggak kena dampak lonjakan harga beras seperti negara-negara lain. Memang sih masih butuh waktu dan perbaikan, tapi setidaknya ada kemajuan lah yang bisa kita lihat sekarang. Tapi tunggu dulu teman-teman, selain soal produksi, ada satu faktor lagi yang dulu ngerusak harga beras kita dari dalam, yaitu mafia beras. Nah sekarang gimana kabarnya mereka? Dulu tuh mafia beras itu kan udah kayak penyakit yang rusak pasar gitu. Mereka main stok, main harga, bahkan seringkali mereka nimbun beras supaya harganya bisa melonjak tinggi. Itu sebabnya harga beras di Indonesia bisa naik dengan tiba-tiba dulu tapi. Karena tentu saja ada tangan-tangan tersembunyi yang main di belakang layar. Tapi sekarang perlahan-lahan mungkin mereka mulai kocar-kacir ya. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian sekarang yaitu Pak Amran, ada perubahan besar menurut gua. Beliau berani banget ambil langkah-langkah tegas. Salah satunya operasi pasar digencarin, pengawasan, distribusi diperketat, dan jalur mafia yang dulu bebas bergerak sekarang udah mulai diputusin satu-satu tuh. Bahkan kasus minyak kita yang kemarin itu aja Pak Amran sampai turun tangan. Menurut gua hebat banget sih, dan bukan hebatnya yang gua apresiasi tapi berani teman-teman. Pak Amran juga gak main-main teman-teman. Beliau tahu kalau masalah harga beras nggak cuma soal pasokan, tapi juga soal siapa yang nguasain pasar, dan langkah-langkah tegas ini mungkin mulai bikin mafia beras kesulitan bergerak dan tentu saja ketar-ketir karena ngelihat orang seberani Pak Amran. Dan yang lebih kerennya lagi, ketika Presiden Prabowo sudah ngasih lampu hijau untuk impor beras, ya tujuannya demi jaga-jaga gitu. Pak Amran justru memilih untuk nggak buru-buru impor. Kenapa? Beliau lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dari dalam negeri dulu dengan memaksimalkan hasil panen petani lokal sebelum mengambil langkah instan seperti impor. Apalagi beliau juga bilang bahwa perkiraan panen selanjutnya itu diperkirakan bakal mencapai target dan bahkan mungkin melebihi target. Tapi ini tentu keputusan yang berat teman-teman. Karena kalau salah langkah, harga beras bisa meledak dan distribusi bisa jadi kacau. Tapi meskipun itu, Pak Amran tetap konsisten dengan keputusan tersebut yang gua salut teman-teman. Dan satu hal yang bikin gua pribadi kagum, Pak Amran tuh ngerti banget kalau musuh terbesar beliau itu bukan cuma orang-orang dari luar, tapi juga orang di dalam birokrasi itu sendiri. Banyak banget pemain lama di sektor pangan yang mungkin nggak suka dengan cara beliau, nggak suka kalau jalur-jalur kotor mereka diputusin sama Pak Amran. Tapi Pak Amran di sini nggak gentar, beliau tetap jalan terus meskipun banyak yang mungkin nggak suka dengan perubahan yang beliau bawa. Ini menurut gue bukti sih kalau keberanian seorang pemimpin yang benar-benar berani ambil risiko demi kedaulatan pangan negara itu wajib banget buat diapresiasi. Dan mungkin banyak juga orang yang hebat punya strategi yang bagus, tapi yang seberani beliau mungkin langka kalau bisa gue bilang. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja kalau masih menunggu head komen kalian di kolom komentar video ini. Gue Sarjento, sampai jumpa di video berikutnya.